welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah ya. Kalau lancar, tetap semangat pokoknya. Pejuang GERD juga tetap bisa puasa. Fighting! Nah, kali ini saya akan kembali membahas masih tentang GERD, melanjutkan dari video sebelumnya yang membahas tentang top 5 keluhan yang sering dikeluhkan oleh pejuang GERD dan anxiety. Jadi di video sebelumnya kan saya sudah membahas ya, ada 5 keluhan yang sering dikeluhkan, yaitu pertama keluhan THT, lalu perut sering kembung, rambut rontok, kelingan, dan tipes. Dalam video kali ini saya akan khusus membahas tentang GERD dan tipes. Kenapa sih orang GERD kok rata-rata kena tipes juga? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman seorang awam. Maklum saya bukan para medis ya, jadi saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya. Jadi ketika saya divonis GERD pada tahun 2014 akhir itu, tipes saya juga kambuh. Jadi sebelumnya saya kena tipes itu waktu kelas 3 SMP. Setelah berpuluh-puluh tahun nggak pernah kambuh, nah waktu kena GERD itu tiba-tiba di tes Widal tipesnya kambuh. Jadi kan waktu itu saya pernah cerita yang saya dirujuk buat endoskopi, terus karena takut itu saya nyari pendapat kedua. Nah akhirnya kan ketemu sama dokter internis yang dulunya waktu masih jadi dokter umum praktek di puskesmas tempat saya tinggal. Nah jadi ketika saya menderita tipes, ketika kena tipes, beliau ini yang merawat saya. Jadi ketika saya periksa ke beliau dan curhat kalau keluhan gini, beliau sempat ngomong gini, jangan-jangan ini lambungmu nggak beres-beres karena ada tipes. Nah akhirnya saya disuruh tes lab dan ternyata hasilnya bener, Widalnya tinggi, tipesnya kambuh. Waktu itu sempat terjadi salah paham sih. Nah maksudnya si dokter internis ini kan saya disuruh tes lab di puskesmas itu biar murah, terus hasilnya itu disuruh bawa ke beliau, nanti biar beliau yang observasi obatnya. Nah saya itu salah paham, saya kira saya disuruh cek lab di puskesmas plus pengobatannya pun di puskesmas. Jadi begitu cek lab di puskesmas keluar dan hasilnya positif, lalu saya dikasih obatnya saya minum. Nah sedangkan kan waktu itu jadwal periksa itu Senin itu saya disuruh cek lab. Jadi kan hari Selasa cek lab. Nah baru beliau ada lagi tuh hari Rabu. Jadi hari Selasa itu obatnya udah saya minum gitu kan. Kalau obat tipes itu kan antibiotik. Jadi waktu balik sambil bawa hasil tesnya itu dokternya, loh obatnya udah kamu minum? Iya dokter. Wah ya udah lanjutin aja, soalnya kan obat tipes itu antibiotik, jadi kamu nggak bisa berhenti. Padahal maksudku ini kemarin kamu tak suruh cek lab doang, nggak usah minum obatnya, nanti obatnya tak resep gitu. Dan ternyata saya salah paham. Nah saat itulah terjadi fase setiap 2 bulan ya Allah, setiap 2 jam sekali saya minum obat, karena waktu itu saya masih mengkonsumsi obat herbal akibat korban iklan. Jadi sayang kan ya, udah beli obat herbal lumayan mahal, kalau nggak diminum kan sayang. Jadi setelah konsultasi ke senior di grup, akhirnya nggak apa-apa wis minum aja obat herbalnya, tapi dikasih jeda waktu 2 jam gitu. Akhirnya 2 jam sekali minum obat. Nah padahal waktu itu maksudnya si dokter internis ini saya mau dikasih resep kapsul cacing, jadi biar istilahnya mencari yang aman buat lambungnya, karena kan waktu itu juga masih fokus penyembuhan lambungnya itu dari GERD-nya itu kan. Nah karena udah terlanjur ya, jadi seminggu itu harus menghabiskan obat resep dokter untuk tipesnya. Alhamdulillah sih waktu itu tidak terlalu mengganggu sekali untuk lambungnya. Jadi antibiotik yang diberikan itu masih bersahabat sama lambung saya gitu loh. Nah waktu itu sempet juga dokter umum di puskesmas itu bilang, wah kamu ini harus rawat inap. Itu udah down banget saya, soalnya trauma. Saya tuh trauma sama rawat inap, trauma sama infus. Kan waktu kelas 2 SMP itu saya operasi sinusitis kan. Nah itu kan harus di infus itu. Nah sehabis itu tuh ada trauma gitu loh. Jadi kalau dengar kata rawat inap tuh udah langsung ya ampun gimana gitu kan.
Alhamdulillah setelah memohon-mohon ke dokternya, saya bilang, dokter kalau bisa saya bed rest di rumah aja dong, nggak usah rawat inap, gini-gini. Pokoknya udah memelas-melas gitu kan. Terus akhirnya bikin perjanjian sama dokternya, ya udah, ini kamu saya observasi 3 hari. Pokoknya di rumah harus bed rest lo ya, makan harus dijaga. Kalau kamu 3 hari nggak ada perkembangan, kamu harus rawat inap gitu. Alhamdulillah 3 hari itu kok sudah ada perkembangan gitu, dan akhirnya tidak jadi rawat inap. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa sih orang GERD itu kok seringnya kena tipes juga? Ini sebenarnya masih berhubungan sama kurangnya kemampuan pencernaan kita untuk menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Nah kalau tubuh kita kurang nutrisi itu kan otomatis daya tahan tubuh ikut menurun. Nah sepertinya ini analisis saya sendiri ya, dari situlah kenapa kita bisa kena tipes. Nah tipes ini kan penyebabnya kalau nggak salah karena bakteri ya, bakteri. Nah kita kan nggak bisa istilahnya melacak bakteri ini dari mana. Misalnya kita udah ini ya, hidupnya udah bersih gitu ya, tapi suatu ketika kita yang paling simpel pegang uang deh. Pegang uang itu kan kita nggak tahu uang ini asalnya habis dipegang siapa aja, dan disitu nempel bakteri. Terus kita lupa di rumah mau makan nggak cuci tangan dulu, akhirnya kan bakteri itu masuk ke tubuh kita. Sedangkan kondisi kita yang saat itu sedang GERD itu kan pencernaannya masih error. Nah akhirnya bakteri berkembang biak dalam tubuh kita dan jadilah kena tipes. Jadi menurut analisis orang awam ini seperti itu. Dan penyembuhan dari tipes ini gimana? Penyembuhan dari tipes ini tergantung ya. Kalau saran saya sih ya harus ke dokter. Jadi saya kambuh pertama kali itu pada Desember 2014. Lalu tahun 2018 kambuh lagi, dan tahun 2019 itu kambuh lagi. Yang paling ngeri ini yang tahun 2019 itu saya sampai obat segala macam tuh, segala jenis antibiotik itu dicoba, kayak nggak bisa gitu loh, sampai akhirnya dikasih yang katanya itu dosisnya yang tertinggi. Nah setelah minum itu malah di tubuh saya ini muncul ini kayak bintik-bintik merah gitu. Takut dong. Setelah periksa lagi, konsultasi ke dokter, ternyata itu ulah virus. Jadi karena serangan sejenis virus dan terus kena antibiotik itu, jadinya terjadi peperangan antara si antibiotik dan virus, dan muncullah gejala itu. Awalnya saya pikir jangan-jangan ini saya alergi antibiotik, tapi untuk memastikan kan periksa lagi, ternyata ulah si virus. Dan ya nggak apa-apa, akhirnya dilanjutkan pengobatan dan alhamdulillah sembuh. Dan alhamdulillah juga selama 3 kali kambuh itu saya nggak sampai rawat inap, karena yang pertama kan dibilang perjanjian. Setelah saya memohon-mohon itu akhirnya dikasih izin buat bed rest di rumah. Terus yang kambuh kedua 2018 itu hasil widalnya masih bagus gitu. Terus kan karena dokternya tahu kalau saya itu minum air putihnya kuat, jadi kondisinya masih bagus, cuman disuruh bed rest di rumah. Cuman di rumah itu bener-bener bed rest, nggak boleh yang ngapa-ngapain itu nggak boleh. Ya udah pokoknya di atas kasur aja, nggak aktivitas sama sekali. Nah yang ketiga itu yang 2019 itu udah istilahnya agak parah, dan karena udah kambuh yang ketiga kan ya, dokternya sampai bilang gini, ini pokoknya kamu harus rawat inap. Udah lemes lagi kan, ya Allah rawat inap, aku nanti diinfus, diginiin, pikiran udah nggak karu-karuan. Saya bilang sama dokternya kan, dok nggak bisa tah bed rest kayak sebelumnya, ini tuh tipesmu lebih tinggi dari yang kambuh sebelumnya gitu dokternya, karena yang menangani dokternya sama. Terus saya udah pasrah deh, ya Allah jika emang saya harus rawat inap, ya saya pasrah. Tapi jika saya nggak harus rawat inap, tolong saya jangan sampai saya masuk ke rawat inap. Ternyata habis di tes widal itu, tes lab itu ya, kita nunggu ruangannya full. Jadi ruang rawat inapnya tuh full. Saya nunggu sampai jam 1-an kalau nggak salah, itu nggak ada ruang kosong sama sekali. Akhirnya dokternya bilang, ya udah kamu hari ini pulang dulu, besok kalau ada kamar kosong kamu masuk lagi gitu kan. Soalnya jarak dari puskesmas ke rumah itu deket, dan kebetulan ibu saya kerja di puskesmas, jadi kan kalau misalnya ada ruang kosong saya langsung ditarik masuk gitu loh. Nah
kebetulan lagi besoknya ada karyawan yang sakit, jadi ada pasien keluar tapi ada karyawan yang sakit dan kondisinya lebih parah dari saya. Akhirnya yang masuk si karyawan ini dan saya alhamdulillah cuman bed rest di rumah itu udah lega sekali. Amat sangat lega sekali, nggak sampai rawat inap. Nah, kalau penyembuhannya gimana ya? Seperti saran saya tadi, tetap periksa ke dokter. Karena kalau untuk mengetahui tipes atau enggak ini kan kita harus melalui tes lab yang diambil darahnya itu, lalu dites bidal. Terus pengobatannya juga biasanya ada antibiotik, tapi bilang aja ke dokter. Misalnya, "Dok, ini saya lagi pengobatan lambung." Nanti biasanya kan di dokter menyesuaikan gitu loh. Jadi dikasih obat yang istilahnya ramah buat lambung kita dan kita bisa tetap jalan pengobatan tipesnya gitu. Dan ini kalau teman-teman berobat ke dokter karena obat tipes itu kan antibiotik, jadi jangan sampai bikin aturan sendiri. Maksudnya nggak sampai tuntas. Kadang kan kita kalau obat tipes itu dikasih untuk 5-7 hari, ya habiskan obat sesuai resep itu. Nanti kalau sudah habis, pergi kontrol, jangan seenaknya sendiri. Obat udah habis, aku udah enakan, nggak usah kontrol deh. Jangan kayak gitu. Kita tuh nggak tahu kondisi daleman kita kayak gimana. Bisa jadi fisiknya luarnya udah oke, tapi dalemannya belum oke. Nah, yang bisa tahu itu kan dokter. Jadi sebaiknya ikuti anjuran dokter, minum obatnya dengan baik, dan jangan lupa kontrol kalau obatnya sudah habis. Lalu kedua, kalau teman-teman nggak diwajibkan untuk rawat inap, ya bed rest. Jadi kalau dianjurkan buat bed rest, ya di rumah bener-bener bed rest. Jangan nanti dia bilangnya, "Ya dokter, saya bed rest," tapi di rumah masih nyuci, masih ngepel kayak gitu. Jangan dulu ya, sebisa mungkin jangan dulu. Jadi bener-bener bed rest, bener-bener istirahat, cuman tiduran doang di atas kasur gitu. Jadi tipes itu memang kita harus benar-benar istirahat total untuk memulihkannya. Yang ketiga adalah perbanyak minum air putih. Saya kalau harian itu antara 2-3 liter, tapi saat kena tipes itu bisa 3-4 liter minumnya. Nggak kebayang ya, ya emang sih, tapi cuman kalau udah terbiasa tuh biasa aja kok. Misalnya kan ada tuh ya yang botol air minum yang ukuran 1 literan itu, nah pakai itu aja. Jadi misalnya setiap setengah jam sekali minum, setengah jam sekali, pokoknya cairannya itu air putih yang kita minum itu sebisa mungkin 3-4 liter, biar cairan tubuh kita itu tetap terpenuhi, dan itu yang membantu mempercepat proses penyembuhan juga gitu loh. Jadi perbanyak minum air putih. Nggak apa-apa sih beser, kan juga ada kamar mandi kan, kita masih diperbolehkan turun, walaupun bed rest kita masih diperbolehkan turun untuk mandi, untuk buang air kecil, untuk buang air besar. Jadi ya nggak masalah gitu loh, beser nggak masalah, yang penting tubuh kita tetap terhidrasi, kebutuhan cairannya tetap terpenuhi. Lalu yang keempat, boleh saja didukung dengan obat herbal. Misalnya maksudnya di sini herbal itu yang benar-benar alami. Kayak yang paling populer itu adalah minum rebusan air cacing. Ada yang berani, kalau saya jujur nggak berani. Ngebayanginnya aja cacing direbus terus, itu perut, aduh ya Allah, saya nggak sanggup. Tapi ada alternatif lain yang waktu itu saya terapkan adalah, saya dapat resepnya ini dari grup guide juga. Kebetulan waktu itu Kak siapa ya, kalau nggak salah asal Papua, admin untuk daerah yang asal Papua. Ketika saya curhat, saya posisi lagi kambuh ini tipes saya, terus dikasih tips gitu, ini aja Kak, coba konsumsi labu Cina. Labu Cina itu kalau di sini namanya blonceng, nggak tahu kalau di tempat temen-temen namanya apa ya, pokoknya nama lainnya tuh labu Cina, labu air, labu putih, sama blonceng itu. Nanti saya sertakan gambarnya di sini ya. Nah itu potong secukupnya tanpa dikupas, cuci bersih, lalu parut dan peras airnya. Nah, perasan airnya ini diminum 2-3 kali sehari. Boleh pagi, siang, sore, atau cuma pagi sama sore. Emang nggak enak sih rasanya, namanya juga perasan air sayur ya. Cuman si perasan air blonceng ini nggak pahit sama sekali. Cuman ya rasanya rada nggak enak gitu. Kalau misalnya biar enak ya bisa ditambahin madu atau gula merah atau gula batu. Tapi plain gitu udah enak kok. Terus apa lagi ya? Ntar saya nyontek di sini ya.
Sebenarnya di sini udah saya bahas sih tentang tipes itu. Sebentar saya nyontek, takutnya nanti ada tips yang nggak tersampaikan karena lupa, maklum faktor usia sudah tua. Iya, jadi tipes itu bagaimana cara sembuhnya adalah tadi minum obat dengan baik sesuai anjuran dokter. Kalau berobat ke dokter dan dapat obat, minum obatnya sampai tuntas. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, jangan seenaknya sendiri menghentikan pengobatan antibiotik. Itu malah memperparah kondisi kita, karena antibiotik itu kalau harus tuntas emang minumnya, kalau enggak malah penyakitnya itu nanti jadi kebal, dan ketika kita sakit lagi malah susah dokternya nyari obatnya. Lalu bed rest, istirahat total. Kalau Anda nggak diharuskan rawat inap ya, bed rest, istirahat total di rumah. Banyak minum air putih, sehari 3-4 liter. Wah, di sini malah saya tulis menurut teman saya ada yang minum sampai 7 liter, 5-7 liter. Debak banget nggak itu? 7 liter kok, perut isi air semua. Tapi nggak apa-apa sih, kalau kuat ya nggak apa-apa. Cuman kalau saya antara 3-4 liter itu udah bisa ini kok, membantu menghidrasi tubuh kita. Terus yang didukung obat tradisional tadi yang saya sebutkan ya, rebusan cacing atau perasan air labu Cina, labu air atau labu sayur. Dan berikutnya adalah makan yang baik. Makan yang baik di sini maksudnya jangan sampai telat makan. Terus kalau bisa nasinya yang lembek, terus ngunyahnya yang lama. Makan sayur nggak apa-apa, cuman sayurnya kalau saya waktu itu bayam sih, yang istilahnya yang bersahabat ya. Itu bayam dimasak yang mateng, terus makannya dikunyah yang lama gitu, karena gizi kita harus tetap terpenuhi kan. Nah, biasanya masalahnya orang setelah kena tipes itu adalah jadi sulit BAB, aka buang air besar. Biasanya ini tuh keluhannya orang yang rawat inap. Ya, yang bed rest itu juga, ya saya juga mengalami, tapi nggak separah yang rawat inap. Nah, itu tadi tujuannya kenapa dari proses awal kita harus banyak-banyak minum air putih, karena salah satu manfaat air putih adalah membantu kita melancarkan pencernaan, juga proses pembuangannya, jadi biar BAB-nya lancar. Selain itu, kalau berani itu minum Yakult atau yogurt. Yakult atau yogurt ini emang asem ya, tapi dia itu kan probiotik. Probiotik itu baik buat usus kita, buat pencernaan kita. Jadi ini insya Allah bisa membantu kita untuk memperlancar pencernaan, memperlancar pembuangan pasca kita kena tipes. Gitu. Terus buahnya jangan lupa konsumsi buah. Kadang kan ada dokter yang bilang selama tipes ini jangan makan buah, jangan makan sayur, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak berani ya mending nggak usah gitu. Cuman kalau saya waktu itu tetap konsumsi buah, buahnya itu harus yang manis dan berair. Contohnya melon, semangka, pepaya, bengkoang. Kalau saya cocoknya cuma pepaya. Kalau melon, semangka, bengkoang saya nggak berani karena saya ada tensi rendah, makan dikit aja udah. Jadi nggak berani. Nah, itu tadi tips-tips atau cara untuk sembuh dari tipes, dan juga sedikit ulasan tentang kenapa orang GERD itu kok seringnya juga kena tipes. Jadi sependek pengetahuan saya berdasarkan pengalaman itu seperti itu. Karena kalau kita GERD, kemampuan pencernaan kita menyerap nutrisi itu minim sekali, sehingga daya tahan tubuh, imunitas tubuh juga ikut menurun. Nah, karena dari situ ketika ada bakteri penyebab tipes ini masuk dan berkembang biak, jadilah kita kondisinya drop dan kena tipes. Lalu tips-tipsnya seperti tadi ya. Yang paling utama adalah berobatlah ke dokter, ikuti saran dokter. Kalau dikasih obat ya minum obatnya sampai tuntas. Lalu bed rest, kalau nggak harus rawat inap, bed rest dengan baik. Minum air putih yang banyak, boleh dibantu herbal seperti minum air rebusan cacing atau minum air perasan labu Cina, lalu makan dengan baik. Nah, itu ulasan dan tips dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kalau mau tanya-tanya boleh tanya di komentar ya. Insya Allah kalau saya tahu jawabannya bakal saya jawab. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Gak mau matur, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.